warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Farhah sebagai pembawa acara di sini. Jadi, yang terhormat Bapak Kuncoro selaku dosen pembimbing. Lalu ada Mbak Asa Aulia Abdah, sarjana kedokteran sebagai narasumber. Lalu ada ketua yang saya hormatin, Sherlyn Auralia, para panitia webinar yang saya sayangi, dan para peserta webinar yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada sore hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta webinar kali ini untuk mengikuti webinar dengan tema mengenal lebih dalam COVID-19 dan pengenalan istilah COVID-19. Hadirin yang kami hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, sambutan dari ketua panitia; keempat, penyampaian materi oleh narasumber; dan kelima, tanya jawab. Kemudian kita akan mulai pembukaan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Sherlyn Auralia. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul anfalu lillahi war rasul. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, sambutan oleh ketua panitia. Ketua panitia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Lapangan Pak Joko Kuncoro SPSI, MSI. Yang saya hormati Mbak Asa Aulia Abdah, Sarjana selaku narasumber. Yang saya sayangi panitia pelaksanaan webinar dan para peserta webinar yang terhormat yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini,
Kami selaku panitia pelaksanaan webinar ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk Mbak Asa Aulia Abdah, Sarjana Kedokteran, telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara webinar yang kami laksanakan. Terima kasih juga buat seluruh teman panitia yang telah menyiapkan acara pada sore hari ini, dan terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Harapannya semoga kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke acara yang keempat. Saya serahkan kepada moderator yang bersangkutan, Nisa Sukma Oktaviani, untuk menyampaikan ringkasan dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber Mbak Asa Aulia Abdah, Sarjana Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Sukma Oktaviani selaku moderator pada webinar bertema mengenal COVID lebih dalam. Bersama narasumber kita hari ini, Mbak Asa Aulia Abdah, Sarjana Kedokteran. Sebelumnya saya akan menampilkan riwayat hidup dari narasumber. Nama Asa Aulia Abdah, tempat tanggal lahir Tuban 22 Juni 1997. Pendidikan MI Islamiyah Banat Senior 2004 sampai 2010. MTS Islamiyah Banat Senori dan SMP Negeri 1 Bangilan 2010 sampai 2012. SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang 2012 sampai 2015. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Kedokteran 2016 sampai 2020. Prestasi Wakil Ketua OSIS MTS, Ketua OSIS, Ketua Himpunan Santri Bojonegoro Tuban, Pondok Pesantren Darul Ulum, Ketua Teater SMA Darul Ulum, anggota CIMSA 2016 sampai 2019, Wakil Ketua Transferin 2017 sampai 2019. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber Mbak Asa Aulia Abdah untuk menyampaikan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa ini, Dek, yang ikut, Dek? 32, Mbak. Berapa? 32, Mbak. Banyak ya. Ini anak farmasi semua apa ada anak fakultas lain? Ada yang dari fakultas lain juga, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Asa Aulia Abdah. Saya alumni dari FK Unisula tahun 2020 ini, baru kemarin wisuda. Saya di sini akan sharing-sharing tentang apa yang saya ketahui tentang COVID-19. Ya. Kan sekarang lagi itu tuh booming banget kan COVID-19 lagi pandemi di mana-mana, ya kan? Jadi saya di sini cuma membantu sharing. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menambahkan nanti bisa di akhir sesi. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pertama-tama tuh mengenal COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu, kok di mana-mana itu ada yang nyebut corona, ada yang nyebut COVID-19. Jadi sebenarnya COVID-19 itu adalah singkatan dari coronavirus. COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh novel coronavirus. Jadi novel coronavirus ini adalah jenis baru dari virus corona. Yang mana sebenarnya, Dek, virus corona ini udah lama ada. Dulu juga sempat pandemi, kalau nggak salah. Ada SARS, ada MERS, itu semua diakibatkan karena virus corona.
Nah, COVID-19 ini dia diakibatkan oleh virus corona, tapi jenisnya yang jenis baru. Makanya disebut dengan novel coronavirus COVID-19. Jadi, karena sama-sama nih ya dari keluarga corona, maka dari itu tanda gejalanya pun mirip. Ada flu, batuk pilek, panas, pusing, dan yang lain-lain. Kemudian kita mengenal dulu nih dari perjalanan coronavirus sampai ke Indonesia itu kayak gimana. Jadi virus coronavirus ini, COVID-19 ini pertama kali munculnya di Wuhan, di Cina tahun 2019 November. Pertama-tama itu Provinsi Wuhan melaporkan ada 3 orang yang terkena pneumonia atau infeksi saluran pernafasan, ya, penyakit di paru-paru, pneumonia, sesak nafas dan lain-lain, tapi tidak diketahui penyebabnya. Ya kan, cuma diketahui oh pasien ini cuma pneumonia. Selang beberapa hari diumumkan Wuhan mengumumkan bahwa 3 orang ini itu terkena virus baru, virus jenis baru namanya virus corona COVID-19. Kemudian ternyata 3 orang ini adalah pedagang di sebuah pasar yang ada di Wuhan. Seperti yang kita ketahui, Cina itu kan negaranya dia komunis ya, dia makannya itu nggak kayak di Indonesia, semua jenis makanan dia bisa dimakan, mulai beruang, kura-kura, apalagi belalang, apalagi ya makanan-makanan aneh yang nggak lazim dimakan. Jadi ceritanya itu dulu, Cina itu kan penduduknya banyak kan Dek ya. Karena saking banyaknya, jadi pemerintah itu tidak bisa menyuplai, udah nggak bisa menyuplai kebutuhan makanan. Oleh sebab itu, karena penduduknya makin banyak, makanannya makin menipis, pemerintah memperbolehkan semua masyarakat di Cina untuk makan semua apa yang bisa dimakan. Oleh karena itu di sana, jangan heran kalau di sana kalian ketemu sama ternak beruang. Untuk diapain? Dimakan. Kalau di Indonesia kan ternak lele ya, udah biasa tuh ternak lele. Kalau di sana ternaknya ternak beruang. Ternaknya ternak anjing untuk dimakan. Dan hewan-hewan yang enggak lumrah untuk dimakan. Oleh karena itu, ada suatu ketika, nantilah kita bahas ini ya, nanti di sesi kedua. Kemudian, pada Januari 2020, karena ini penyebarannya sangat cepat, ya kan, WHO mengumumkan dunia sedang darurat COVID-19. Ya kan, di mana-mana udah ada laporan yang kena, udah ada laporan yang meninggal, ya kan. WHO mengumumkan bahwa dunia sedang darurat COVID-19. Kemudian pada Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang positif corona setelah berkontak dengan warga Jepang. Ini nih, sebenarnya perkiraan masuk virus corona ini mulai dari Februari 2020. Tapi ketahuannya itu dari positifnya itu setelah Pak Jokowi mengumumkan 2 orang positif corona. Setelah itu Agustus pada bulan ini, pada bulan Agustus 2020 ini ada sebanyak 165.000 jiwa kurang lebih positif virus corona. Dan yang sembuh mencapai 120.900 jiwa. Yang meninggal ada 7.000 sekian. Sisanya kemana? Sisanya sedang mengalami perawatan atau dalam masa pemantauan, seperti itu. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau orang kena virus corona, COVID-19, itu kan dia ada batuk, ada demam, kayak gitu. Kenapa sih? Karena yang diserang dari virus corona ini sistem pernafasan bagian bawah. Sistem pernafasan bagian bawah itu seperti laring, kemudian paru-paru, itu yang diserang. Tapi yang dimunculkan
dari tanda gejalanya itu adalah sistem saluran nafas yang atas. Misal flu, kemudian batuk pilek, suaranya serak, kayak begitu. Itu masih tahap tahap enteng lah bisa dibilang kalau masih flu kayak gitu. Yang jadi gawat itu kalau nanti itu udah terjadi komplikasi. Misal dia udah sesak nafas, udah susah bicara, udah nggak bisa berdiri lagi, udah kena gagal ginjal, gagal nafas, itu yang lebih berbahaya. Yang menjadi bahaya maksud saya. Nih tanda gejalanya. Ada demam, batuk, nafas pendek, sakit tenggorokan. Dan ada tanda gejala lain. Menggigil, masalah pencernaan, mata merah, dan ruam kulit. Tapi sebenarnya yang menggigil, masalah pencernaan, mata merah, dan ruam kulit ini minor atau sedikit sekali yang mengalami seperti ini. Mayoritas orang-orang yang terkena COVID-19 itu demam, batuk, nafas pendek, dan sakit tenggorokan. Nah terus kok mirip banget sama flu? Terus cara bedainnya bagaimana? Yaitu dengan cara ini sebenarnya bukan tanda khusus, tapi patut untuk dicurigai kalau orang flu sampai dia sesak nafas, sampai dia batuk yang berdarah, tuh harus segera diperiksakan. Kemudian dari transmisi COVID itu sendiri, dari penelitian di Wuhan, Cina itu ternyata dari antara mamalia. Kelelawar itu mamalia ya, ingat kelelawar itu mamalia, bukan burung, bukan hewan yang lainnya, apalagi serangga, bukan. Kelelawar itu mamalia, jadi dia itu menularkan penyakit coronavirus ini ke manusia. Manusia menularkan ke manusia yang lainnya. Melalui apa? Melalui percikan air liur atau droplet, ya kan? Jadi pencegahan dan penularannya bagaimana? Pencegahan dan penularannya, yang pertama, sering cuci tangan, pakai masker, hindari kontak langsung, jangan berkumpul dulu, kalau nggak penting banget lah ya. Kalau emang butuh ke Indomaret ya ke Indomaret, nggak apa-apa, tapi perhatikan dulu protokol kesehatannya ya. Kan kalau di Indomaret sekarang tuh ada tuh kotak-kotak yang untuk antri, tapi saya kalau ke Indomaret tuh sering lihat banget sih orang nggak mengikuti protokol kesehatan, ya kan? Nah, ini yang harus diperbaiki dari masyarakat. Hindari kontak langsung. Karena apa? Misal ya, si A dia sakit, dia batuk nih. Tangannya terkena. Habis itu dia nyentuh tangannya yang satunya. Udah nih, 2 tangan terkena. Terus salaman dengan si B. Otomatis tangan si B juga terkena dong virus dari tangan si A. Habis itu si A ngucek-ngucek matanya. Waduh, udah tuh. Nah, udah tuh. Virusnya masuk melalui situ, habis itu bereplikasi, udah jadi deh demam dan yang lain-lain. Atau kalau nggak gitu, misalnya tadi si B kan dapat virus nih dari si A, dia makan gorengan, nggak cuci tangan, ya kan, nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai tisu, langsung dimakan. Waduh, mantap banget tuh, langsung masuk tuh virus Anda dari Anda ke saya, kan langsung tuh masuk, enak banget tuh, waduh, sedap. Gorengannya enak, virusnya juga ikut enak, ya kan? Nggak kerasa, tiba-tiba aja udah flu, batuk, bling, kan kayak gitu. Nah, cara pencegahannya itu social distancing salah satunya 2 meter. Kalau
sebenarnya tuh kalau nggak perlu ketemu sama orang, nggak usah ketemu dulu lah ya, ketemu sama yang di rumah. Kalau pengen ketemu ya video call, telepon kan bisa, nggak usah ketemu secara langsung. Ada yang bilang kayak gini, buat apa sih pakai masker? Kan kita sehat. Yang pakai masker itu cuma yang sakit. Nah, ini nih yang perlu diluruskan ya. Nih, bisa kita lihat. Ini si yang kanan, ini nih orang yang sakit. Dia ini nggak pakai masker. Dia ini juga nggak pakai masker. Jaraknya pun berdekatan. Si ini, dia akan 90% terkena resiko dari transmisi. Bisa tuh, batuk di depannya, gitu kan bisa. Bisa bersin, bisa. Kemudian kalau kita yang sehat pakai masker, yang sakit nggak pakai masker, jaraknya cuma nggak ada 2 meter maksud saya, itu kita tetap bisa terkena 30% resiko terkena. Oleh karena itu, semua orang itu diwajibkan untuk memakai masker. Kenapa? Karena kita belum tentu yang nggak bergejala, nggak flu, nggak panas, nggak batuk, itu belum tentu kalau kita sehat. Masih bisa kita punya virus corona di dalam tubuh kita, tapi nggak bergejala. Itu disebut dengan orang tanpa gejala. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oleh sebab itu, untuk berjaga-jaga, ya kan, harusnya yang sakit pakai, yang nggak tahu dia nggak sakit juga harus pakai, yang nggak sakit pun juga harus pakai untuk mengamankan diri sendiri. Nah, ini kalau si sakit ini tahu diri, ya kan, dipakai, meskipun yang nggak sakit ini nggak pakai, meskipun jaraknya nggak ada 2 meter, penurunannya nih transmisinya cukup besar ya, dari 90, 30 ke 5% doang, 5% aja. 5%, tapi masih ada nih 5% penularan. Oleh sebab itu, baiknya adalah kita menggunakan masker. Kita menggunakan masker, dan orang yang tadi juga menggunakan masker, dan berjarak 2 meter. Kenapa sih kok harus 2 meter? Kenapa sih nggak 1 meter aja cukup? Karena droplet itu bisa, apa ya, dia itu bisa mencapai jarak 1,8 meter. 1,8 meter sekian lah. Oleh sebab itu, jaga jaraknya 2 meter. Ini 6 feet ya, 6 feet. Nah, kalau yang ini 1,5% transmisi. Kalau dia menetapkan protokol kesehatan tapi tanpa jaga jarak. Itulah sebabnya jaga jarak itu penting, pakai masker penting, hand sanitizer juga penting. Ya itu sih yang penting. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh juga. Karena kenapa? Karena virus corona ini belum ada obatnya ya. Karena virus itu yang diserang itu kan sistem kekebalan tubuh. Kalau sistem kekebalan tubuhnya sudah, maksud saya virus corona ini tergantung dari kekebalan tubuhnya orang. Semakin orang ini sehat, maka gejalanya pun semakin sedikit. Tapi kalau orang ini dari awal sudah sakit-sakitan, gejalanya pun yang muncul lebih besar-besar. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa untuk makan yang bergizi, olahraga teratur, berjemur diri. Kayak begitu, untuk apa? Untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Ya kan? Karena virus corona ini belum ada obatnya. Meskipun mereka dibawa, orang yang sakit virus corona ini dibawa ke rumah sakit pun, cuma dikasih penata laksanaan yang untuk membantu kehidupan dia, dipasang ventilator untuk bantu nafas. Enggak. Kemudian dikasih infus karena udah nggak mampu makan. Dikasih obat-obat penguat imunitasnya, karena memang virus corona ini belum ada diketemukan obatnya. Mungkin sudah ada ya, ini udah diuji coba. Tapi kan kita belum tahu, belum ada evidence base-nya, ya kan? Belum tahu virus corona ini
Belum ada obatnya. Oke. Jadi intinya apa? Let's stay at home, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena apa? Kita nggak tahu virus corona ini ketika masuk ke tubuh kita ini akan bereaksi seperti apa? Imun tubuh kita apakah mumpuni untuk menangkal atau untuk mengatasi dari virus corona itu sendiri? Karena ketika kita sudah terkena virus corona, banyak nih komplikasinya. Adakah yang mau kena batuk berdarah? Ada yang mau dia kena masuk ICU? Ya kan? Maka lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, sekian dari saya. Nanti saya lanjutkan ke sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Silahkan, Sherina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina dari Farmasi 2017. Mbak Asa mau tanya, gimana sih tentang penggunaan face shield saja tanpa masker sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Ya, jadi Dek Serina, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau pakai face shield doang aman nggak sih sebenarnya kalau nggak pakai masker? Ya kan? Jadi, seperti yang saya bilang tadi, penyebarannya adalah melalui droplet. Ya kan? Kalau masker itu kan, droplet kan berasalnya dari mulut kita nih, mayoritas. Ya kan? Kalau dia nggak, kalau kita nggak nutup, kalau OTG atau orang tanpa gejala itu tidak menutup mulutnya, waduh, dropletnya bisa kemana-mana tuh. Meskipun ada di sekitar kita yang meskipun ada orang yang di sekitar kita yang pakai face shield itu kan tidak menutup mulut kita kan. Dia tuh cuma di depan gini, tapi nggak menutup mulut kita, masih bisa itu. Sebenarnya dari WHO ini sendiri, dulu kan WHO bilang kalau penyebarannya ini droplet atau muncratan dari air liur kita. Tapi ada dari WHO ini ada menyatakan bahwa virus ini itu sudah bukan droplet, tapi ada yang menyatakan bahwa airborne disease. Airborne disease itu kayak gimana? Jadi dia ini virus yang partikelnya kecil-kecil itu, dia melayang mengikuti udara. Nah, meskipun belum ada evidence medicine-nya ya, belum ada buktinya, tapi kan kalau WHO udah ngomong seperti itu kan kita patut waspada nih, ya kan? Kalau kita cuma pakai face shield doang, kayaknya belum aman, tapi tidak seaman kita pakai masker. Kenapa? Karena masyarakat di luar sana itu kan belum mematuhi protokol kesehatan yang 2 meter, ya kan? Jadi kan muncratan dari droplet dari mulut kita ini kan masih bisa berterbaran kemana-mana. Pakai face shield, tapi kalau di samping kita ada yang ngomong, terus habis itu dia bersin, nggak sengaja bisa lewat bawah, bisa lewat atas juga bisa. Jadi yang paling aman itu ya, kalau mau paling aman ya pakai face shield, pakai masker. Tapi kalau anjuran WHO pakai masker aja cukup gitu. Saya pernah baca tuh di jurnal mana ya, kalau pakai masker, nanti saya cari ya. Kalau aman mana pakai face shield aja apa masker aja? Itu menyatakan kalau lebih aman pakai masker aja daripada pakai face shield aja. Tapi lebih aman pakai masker sama face shield. Udah, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Baik, untuk saya rasa sudah tidak ada pertanyaan ya. Untuk mempersingkat waktu kita pada sore hari ini, saya tutup untuk sesi tanya jawab.
Selanjutnya saya simpulkan dari materi pada kali ini. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus. Dengan tanda gejala mayoritasnya itu terjadi demam, batuk, nafas pendek, sakit tenggorokan, serta cara penularan melalui droplet atau air liur. Cara pencegahannya menggunakan masker, menghindari kontak langsung atau tempat-tempat ramai. Selanjutnya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mbak Asa Aulia Abdah yang sudah bersedia mengisi materi pada sore hari ini, serta teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini dengan tema mengenal COVID lebih dalam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, webinar yang sesi pertama sudah selesai. Dilanjutkan istirahat 15 menit. Mungkin bagi yang mau sholat bisa sholat dulu. Baru dilanjut webinar yang sesi kedua.